Shalom, salam sade, salam Rabu, salam yang ditunggu-tunggu. Hari ini salam buat Jerome Powell ya, semua pada nunggu kata salamnya. Eh, jadi hari ini, aduh jelek tadi malam ya, market padahal makanya market anomali gitu. Kemarin itu candle nutupnya bagus, nggak taunya malah turun. Turun ya dolar menguat. Terus si ini juga belanja si Michael Saylor belanja ya kan dengan teks, jadi nggak banyak sih belanjanya. 300 kalau saya baca berita 301 Bitcoin sekitar 6 juta dolar something lah ya jatuhnya ke harga. Dengan hitungan pajaknya ini itu ya satu BTC di harga sekitar 19.800 ya kan. Jadi, nah disitulah sekarang kita lihat orang pada takut. Oh, gimana? Selalu ada pertanyaan. Oh, BTC ke harga 10.000 nggak ngaruh. Orang kalau yang mau investor yang seperti mereka itu setiap bagi mereka udah murah itu mereka akumulasi. Nah, terus ada yang tanya, kok BTC akan ke nol ini itu? Aduh, siapa paling males jawab gitu. Kadang udah capek lah saya denger yang gitu-gitu dari 2017, 2018 bear market juga begitu banyak diulang juga begitu-gitu. Tetap masih ada orang yang terpengaruh takut gitu ya kan. Jadi ya gitulah, coba kalian lihat sekarang. Kita pikir kalau dia si MicroStrategy kalau dia takut atau apa, kenapa dia nggak nunggu ini? Udah tahu dia hari ini si Jerome Powell speed market akan volatile kan. Dia kenapa kemarin dia beli begitu ada sedikit uang habis jual saham, ada 6 jutaan dapat, dia beli dulu, dia serok karena bagi dia udah murah gitu ya kan, di harga 18.000 something mungkin, terus dengan tambahan pajak ini itu ya kan, fee ini itu jatuh di harga 19.800 ya kan. Di sana beli kayak kami di sini beli apa koin kita di exchange juga beda dengan exchange di Indo gitu ya. Di Indo misal kalian kripto di Indodax atau toko kripto lebih murah gitu, fee-nya ini itu semua ya kan. Nah makanya jadi nggak perlu ditakuti lah. Kadang kita mikir aja kan. Baru kemarin ada yang tanya gimana kata kripto akan hancur gini gitu. Ya kalian coba lihat sekarang yang mainkan, kalian udah tahu BlackRock misalnya ya kan. Fidelity, Citadel itu pemain-pemain besar yang bisa kontrol ekonomi dunia gitu. BlackRock lah kan. BlackRock ini siapa? Ya dia di MicroStrategy juga salah satu pemegang saham juga. Andai kata dia tahu Bitcoin mau harga nol, nggak mungkin dia biarkan si MicroStrategy serok. Atau dia masih invest BlackRock ya kan, miningnya di Texas ya kan, masih mau buka beragam dia invest gitu. Jadi logikanya di situ aja kita lihat gitu. Jadi kadang jangan takut dengan berita-berita FUD gitu, akhirnya Anda ketakutan sendiri gitu. Ya kan, kita lihat aja, ambil contoh. Kenapa? Coba Anda tanya, ya kan, dalam kita tanda tanya sendiri. Kok si MicroStrategy nggak nunggu ini, mungkin malam ini dam itu, si Federal Reserve naikkan 1% begini gitu, ya kan. Lebih baik MicroStrategy tunggu dulu gitu. Ya kan, kenapa dia nggak tunggu? Udah serok, udah belanja gitu. Ya kan. Nah itu, jadi kita harus kadang mikir juga gitu. Jadi kalau kita mikir gitu dia nggak takut, kenapa kita jadi takut? Ya kan? Kan begitu. Dia di belakangnya juga orang-orang kuat gitu. Bukan dia MicroStrategy company-nya, bukan dia seorang ini aja CEO, terus dia punya ini belakang orang-orang besar, termasuk pemegang sahamnya itu salah satu si BlackRock gitu. Ya kan? Nah, jadi sedikit kita bahas itu. Nah, sekarang kita lihat market. Market cap sekarang saya buat video di 926,2.
volume 66,8 billion, BTC dominance 39,3, agak menurun dikit. Kemarin sempat menguat ya, altcoin agak tertekan, banyak jadi diskon. Nah ini udah agak dia kasih napas dikit kalau 39,3. BTC di 18.983, Ethereum di 1333, BNB ke 266. XRP lumayan dia naik ya. XRP tadi pagi sempat di 41, sekian gitu. Ini agak turun dikit, 40 sen, 7 ya. Terus Cardano juga agak menghijau. Dalam 24 jam ini ada naik 2,2% Cardano ya kan, agak positif. Ya belum gimana, istilah market juga retail masih wait and see lah ya kan. Ini pagi juga market Asia juga rada merah, bukan merah tipis, lumayan juga kalau lihat saham Nikkei lumayan merah, Hang Seng juga rada merah, S&P 200 Asia juga merah gitu ya. Ya semalam juga stock market pada merah juga, Dow Jones semua pada merah gitu. Amazon, Apple, saham semua itu stok pada merah semua. Dolar yang menguat sekali gitu ya. Ya kita lihatlah malam ini. Ya kan. Kalau seperti kita ini, kalau dia ikut forecast 0,75 basis point, ya saya rasa mungkin hijau loh kalau dia ini, karena orang udah pada buang barang, udah pada ini, jadi nggak ini lagi gitu, market nggak terkejut lagi, udah pada lepas gitu. Kecuali dia kalau naik 1%, ya dam lagi market ya kan, itu harga emas akan lebih tertekan lagi juga. Kalau emas tertekan ya BTC tertekan juga gitu ya kan, andai kata dia naik 1% gitu. Kalau dia ikut forecast, gua rasa ya malah hijau mungkin. Ya kan? Karena semua udah tahu, udah lepas barang juga stock market dari semenjak habis Jackson Hole dia ngomong itu sampai sekarang itu udah berapa banyak buangan market, terutama di saham ya. Kalau di BTC masih ada di sorong atas sorong bawah gitu, masih dikocok, masih lumayan gitu ya kan, nggak terlalu ke bawah sekali. Ya kita lihatlah malam ini seperti biasa, mungkin aja bisa volatile karena sebelum FOMC juga nanti dia ada ini juga, crude oil inventory juga, itu pengaruh ke dolar juga gitu ya kan. Tapi ya apapun itu anyway juga ujungnya patokannya si Jerome Powell speed itu yang nanti nentukan. Terus nanti juga habis itu Jumat agak kita wanti-wanti, dia ada speak juga Jumat itu ya. Nah itu yang agak kita wanti-wanti juga. Minggu ini 2 kali speak, satu kenaikan interest rate ya kan. Jumatnya nanti apalagi yang mau dia speak kita nggak tahu tuh, itu gimana lagi ke market. Nah itu yang kita agak wanti-wanti, takutnya dia hawkish lagi gitu karena Oktober nggak ada ini. Ya kita lihatlah ya kan, kita lihat apa yang dia sampaikan malam ini sama Jumat lah, itu agak kita wanti-wanti juga Jumat gitu. Terus ada yang tanya, kok XRP kok bisa naik, gimana habis sidangnya gitu. Ya di news nggak gimana bahas sih, saya ada baca berita bentar di news ya, SEC kurang bisa ini buktikan yang dia apa kan, buktinya lemah gitu ya kan, terus dia nggak, argumennya lemah juga gitu kalau menurut itu. Tapi nggak terlalu ini XRP hijau mungkin karena ini yang positif itu salah satu chairman dari si FTC, si Caroline Pham visit ke kantor Ripple, ketemu si Brad Garlinghouse. Di situ ada beritanya,
picture-nya gitu. Mungkin di belakang layar ada yang di deal itu dan orang positif banyak lebih suka karena semua juga orang kripto berharap kripto ini sebaiknya ditangani si FTC gitu ya kan, bukan SEC. SEC ini penuh drama, penuh banyak eh, udang di balik rempeyek yang kita nggak tahu yang apa dia mainkan, terutama Gary Gensler itu. Gary Gensler ini ternyata kalau kita lihat baca berita juga agak keras sama orang Kongres juga gitu. Maka kita dukung banyak anak-anak kripto, orang-orang kripto yang di Amerika, mereka udah ngerti, banyak mereka dukung ini orang-orang Kongres gitu supaya nanti adalah satu ketetapan hukum yang lebih pro ke kripto gitu. Ya kan, tapi ya masih inilah, masih digodok ya, kita lihat kapan keluar. Cuma yang apesnya itu si Gary Gensler ini masa jabatan habisnya baru mau tahun depan ya kan, tahun depan, pertengahan tahun depan kali dia baru habis itu ya kan. Nggak tahu lah, dia juga sifatnya keras gitu, kayaknya agak bisa kerjasama sama orang-orang Kongres gitu. Tapi ya untungnya ini si Caroline Pump ini menurut rekod kalau nggak salah dia orang yang support kripto juga. Jadi nggak tahu lah ada deal apa di belakang, tiba-tiba dia visit sebagai salah satu komisioner, dia visit Ripple. Gua rasa ada sesuatu hal di belakang gitu. Makanya positif sekali Ripple XRP naik gitu ya. Jadi naik dia. Kemarin sempat ke reject gitu kan, sempat merah pas ada buangan gitu, ternyata pas ada berita itu diterbit malah kembali ngelawan arus, dia XRP hijau gitu. Itu yang positif buat, saya rasa yang buat market hijau untuk XRP, karena salah satu komisioner itu berkunjung ke kantornya Ripple, ketemu si Garlinghouse gitu ya. Dan menurut berita yang saya baca juga, yaitu Brad Garlinghouse, si Charles Hoskinson, Cardano, mereka di belakang layar juga banyak mereka dukung para politisi di Kongres gitu ya, untuk atur regulasi. Rupanya mereka juga pengen agar kripto ini mereka pelan-pelan inilah mau atur supaya kripto ini nggak diatur sama SEC gitu. Tapi ya masih panjang, terus butuh dana besar juga. Maka butuh orang-orang gede gitu yang punya dana. Kalau saya baca salah satu berita, ternyata si Brad Garlinghouse, beberapa orang lah ya, yang support kripto kayak yang agak aktif Charles Hoskinson gitu. Dia sering ke Kongres, itu lobby ini. Ya mereka keluar duit. Kalau mau lobby semua itu butuh duit gitu. Jadi ada yang kenapa teriak-teriak kripto tapi ya nggak mau keluar duit kan, butuh biaya besar. Nah kabarnya si Brad Garlinghouse ada keluar dana juga untuk ini ya, di belakang lah. Yang lebih aktif banyak keluar duit katanya Charles Hoskinson ini. Dia perjuangkan kripto gitu di Kongres gitu. Ada sedikit bad news, si FTX ini kayaknya dia kaki tangan pemerintah itu. Ada hal yang belum ini yang nggak tahu lah, masih acak kadut kondisi gitu. Juga berita FUD ini tuh fear ya kan, yang mereka mainkan. Ya kita lihat lah, cuma kita tetap hati-hati. Yang dari beberapa bulan lalu kan saya udah ingatkan, di regulasi ini akan banyak hal yang kita nggak tahu tiba-tiba terjadi, malah sebaiknya kita lebih hati-hati dulu gitu ya kan, sampai keluar regulasi yang ada satu ketetapan hukum baru kita ini invest gitu ya. Jadi video hari ini gitu aja. Di hari ini nggak ada lain yang kita bahas, semua yang nunggu malam ini keputusan berapa suku bunga yang dinaikkan ya kan. Baik, saya rasa sih, saya pribadi saya rasa akan ikut forecast 0,75 dan mungkin market ya agak hijau mungkin
ya. Kecuali kalau 1% ya ambrol lah. Ya saya nggak tahu lah, pas nanti diumumkan juga saya udah tidur karena waktunya nggak sesuai ya. Kalau di Indo aja udah jam 1 malam gitu. Jadi kalau di Indo jam 1 malam, saya di sini jam 3 pagi juga. Jadi ya udah tidur lah, siapa mau nunggu gitu. Ntar besok pagi bangun baru lihat hasilnya, mau dibanting ke bawah atau disorong ke atas, ya baru lihat inilah ya. Jadi gitu aja video hari ini. Mari kita tunggu lihat hasilnya. Nggak usah apa yang diburu, nggak usah takut langka, justru agak masih hati-hati. Andai kata disorong, Anda yang udah serok kemarin ya, serok naiknya lumayan, bisa di TP gitu ya kan. Kalau yang belum serok, andai kata ini ya lihat lagi nanti, ya kan. Oke, begitu aja video saya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.